Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mencoba mendemonstrasikan modul 2.3 yaitu tentang coaching supervisi akademik dengan saya Rudi Novianto dari SMA Negeri 1 Carenang sebagai supervisor dibantu dengan rekan saya Saiful Munawirudin dari SMA Negeri 1 Waringin Burung sebagai coach dan rekan saya. Inain Nafila dari UPTSD Kampung Baru sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Ipul. Waalaikumsalam Pak Rudi. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa hari ini. Alhamdulillah ya cukup sehat. Tapi musim di sana kemarin-kemarin ini hujan nggak di daerah Waringin Burung? Bu, kemarin 2 hari lalu ya, dari pagi sampai sore cuaca tuh kayaknya tidak melihat matahari itu susah banget ya. Gerimis terus ya. Berarti Gerimis. semuanya ya, termasuk saya juga di Cikande juga sama sih ya, cuacanya yang lagi kurang baik. Kita ngarepinnya hujan, tapi hujannya intensitasnya cukup tinggi ya. Ya mudah-mudahan kita selalu tetap dikasih nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala ya Pak ya. Amin. Iya Pak, di sini saya ingin mencoba berkomunikasi dulu Pak sebelum nantinya saya akan mengamati dan juga menilai kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan dengan Bu Neng. Nah, saya mungkin lebih ingin mengetahui dulu nih tujuan coaching yang akan Bapak lakukan itu seperti apa sih Pak? Mungkin. Ya, tujuan coaching di sini kan kita ingin maksimalkan ya kemampuan dari si coach sendiri, di mana mereka bisa menemukan solusi dari permasalahan apa yang terjadi di coach itu sendiri. Oh, jadi ingin memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching. Iya betul. Atau dari sini mungkin Bapak punya tips atau langkah-langkahnya mungkin kalau boleh tahu nih sebelum nanti saya menilai bagaimana kegiatannya. Ya, mungkin saya akan mencoba menggunakan alur cerita ya, di mana saya akan mencoba menggali dari coaching itu bagaimana tujuan komunikasi coachingnya, kemudian mengidentifikasi masalahnya seperti apa dari coaching itu sendiri, kemudian sampai akhirnya si coach sendiri membuat rencana aksi dan akhirnya dia bisa membuat tanggung jawab ataupun komitmen apa yang akan dilakukan dari rencana aksinya itu. Oke, berarti sudah cukup baik ya. Jadi rencana yang Bapak pakai nanti insya Allah pakai menggunakan alur tirta pada kegiatan coaching yang akan dilakukan dengan Bu Neng. Nah kalau di sini berarti mungkin Bapak juga harus mengetahui juga ya Pak, di bawah saya tadi sudah bagus sekali Bapak sudah menyampaikan ada yang memaksimalkan potensi, di mana di sini dalam prinsipnya adalah itu kategorinya sudah masuk dalam prinsip coaching akademik. Ada 2 diantaranya selain memaksimalkan potensi, ada juga tentang Bapak juga harus membangun kemitraan antar coaching itu sendiri dan juga Bapak berproses kreatif. Dalam arti di sini mungkin Bapak menyiapkan pertanyaan-pertanyaan atau mungkin mendengarkan dengan aktifnya seperti itu. Nah dari sini Pak saya juga ingin mengetahui nih kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan nih pada proses coaching yang akan dilaksanakan dengan Bu Neng nantinya. Ya, kompetensi yang saya akan nanti lakukan yaitu pertama mencoba untuk kehadiran penuh dalam coaching itu, kemudian juga mendengarkan secara aktif serta akan membuat pertanyaan berbobot. Kalau di sini yang sudah Bapak sampaikan kan ada 3 ya. Yang pertama ada present yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif pada saat kegiatan coaching dan juga Bapak mampu membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot pada saat nanti coaching itu dilaksanakan. Nah, di antara ketiga ini Pak, saya ingin tahu nih Pak, Bapak lebih prefer kemana nih kompetensi yang ingin Bapak kembangkan spesifiknya? Ya, yang lebih spesifik pada mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif nih. Baik. Nah selanjutnya di sini Pak sebelum saya nanti mengamati satu pertanyaan lagi Pak di terakhir, saya ingin tahu nih indikator ketercapaian yang ingin Bapak kembangkan pada proses kegiatan coaching nantinya itu seperti apa? Ya, indikatornya itu saya bisa mendapatkan coach saya sendiri bisa mendengarkan bisa mendengarkan aktif dari coaching itu ya, sehingga dengan mendengarkan secara aktif saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga menggali potensi yang ada pada coaching itu sendiri. Baik, itu sangat luar biasa. Kalau begitu saya sudah nggak sabar nih Pak ingin tahu nanti kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan. Pastinya baik, semoga lancar ya Pak kegiatan coachingnya. Bismillah kita bersama-sama belajar di sini. Siap, terima kasih Pak Rudi. Assalamualaikum Bu Neng. Waalaikumsalam Pak Ibu. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik.
Baik, Pak Ibu gimana kabarnya? Luar biasa juga baik Bu. Kemarin Ibu sempat hubungi saya ya. Iya nih Pak nih, pengen curhat-curhat aja nih sama Pak Ibu. Ada suatu hal yang mau dibicarakan Bu ya. Iya, iya ada sedikit permasalahan mungkin ya di kelas yang ingin saya ceritakan nih ke Pak Ibu. Kalau boleh tahu Bu, permasalahannya tentang Saya bingung Pak, saya kan sekarang belajar kelas 4 ya Pak ya. Kelas 4 itu materinya sudah lumayan tinggi, udah jauh soal dan lain sebagainya. Tapi di kelas saya kok masih ada gitu murid yang belum bisa membaca. Jadi jangankan mereka mengisi soal gitu, mereka untuk membaca soalnya aja nggak bisa kan setelah selesai pembelajaran kan biasa ada soal-soal gitu ya. Jadi ya itu mungkin kebingungan saya. Jadi anak-anak tuh dalam satu kelas itu ada beberapa yang belum bisa baca. Jadi di kelas Ibu ada anak yang belum bisa baca, sementara kelas Ibu udah kelas tinggi ya kelas 4 ya. Nah, sedangkan kelas 4 itu kemampuannya harusnya lebih dari itu Bu ya, seperti itu ya. Jadi itu permasalahan yang Ibu alami ya. Nah, tujuan dari pertemuan ini apa sih yang Ibu harapkan? Ya pengennya sih saya dapat solusi apa ya, kira-kira anak-anak yang nggak bisa baca ini nih biar bisa baca cepet gitu tuh gimana caranya gitu, biar anak-anak juga yang sudah bisa tidak harus nunggu-nunggu temannya yang belum bisa juga harus sudah bisa mengikuti pembelajaran gitu tuh ya dengan biasa ya, minimal kan mereka dengan secara cepat sudah bisa membaca gitu tuh. Saya bingung kadang di kelas di jenjang mereka yang sekarang ini malah mereka baca aja belum bisa gitu. Padahal kan udah bukan saatnya ya. Ya, jadi tujuannya Ibu mendapatkan solusi bagaimana supaya di kelas Ibu itu anak-anak yang telah lambat tadi bisa move gitu ya, bisa berubah dari yang tadinya nggak bisa baca jadi bisa baca dan mengikuti teman-teman yang lain seperti itu ya. Nah, kalau lihat dari skala 1 sampai 10 kemampuan anak itu yang tidak bisa baca itu seperti apa sih Bu? Ya, masih di skala 5 kali ya Pak. Jadi mereka sudah mengenal huruf tapi masih baru menyambungkan huruf dengan huruf kayak jadi berapa kata gitu. Itu juga masih lama. Kalau untuk membaca mungkin masih harus ekstra ya, masih butuh pengajaran yang lebih lah ke anak-anak itu. Ya. Kalau tidak salah dengar itu saya tadi juga ada beberapa anak bukan satu Bu ya. Nah, Iya. apakah itu memang skalanya sama di antara anak-anak itu? Skalanya di antara 5 semua gitu? Kalau enggak sih Pak, ada yang udah mulai mengeja gitu ya Pak dalam hati, tapi kita kayak nungguin dia baca tuh ditunggu dulu. Kayak dia ngejanya tuh dalam hati. Nah, nanti baru dia ucap gitu setelah selesai. Ada juga yang memang ngeja juga belum bisa gitu benar-benar, tapi untuk huruf mereka sudah bisa sih semuanya. Ya. Kan pasti dari sebuah permasalahan yang Ibu tadi itu pasti ada dong Ibu yang mau upayakan ya, upaya yang Ibu gitu kan. Nah, pada dasar upaya itu pasti Ibu punya juga pasti kekuatan ya yang Ibu miliki supaya bisa untuk mengatasi masalah itu. Saya pernah sih Pak gitu tuh ya, ngajarin face to face gitu. Cuma kadang kendalanya saya lagi ngajarin yang nggak bisa baca nih, anak yang lain berisik gitu Pak. Jadi ya anak SD begitu ya Pak ya, ketika pembelajaran sudah selesai kita fokus ke yang lain yang tidak kita kasih pembelajaran gitu, nah itu malah berisik gitu. Jadi saya kadang bingung Pak, mau ngajarin yang nggak bisa baca tapi yang ini nggak kepegang gitu tuh. Jadi Ibu sudah pernah melakukan mencoba gitu ya, ada kekuatan yang Ibu miliki untuk mencoba mengajarkan anak-anak itu, cuma kendalanya juga ada masalah lain ya, bahwa di anak-anak juga ribut, yang lain berisik atau ribut sehingga tidak fokus pada yang anak-anak ini seperti yang itu ya. Nah, ada nggak kemungkinan lain Bu? Ya kemungkinan lain yang bisa Ibu lakukan selain yang Ibu telah lakukan yang tadi? Mungkin saya ngajarinnya sebelum pembelajaran dimulai kali ya Pak ya, pagi kan kita mulai belajar 7.15 ya, mungkin jam 7 kali ya Pak ya udah saya mulai. Tapi kadang terbentur juga nih Pak, jam 7 di sekolah juga ada pembiasaan ya, jadi anak-anak kan di lapangan, saya nggak bisa juga. Mungkin siang kali ya Pak ya, pulang sekolah gitu tuh, pulang sekolah ngajarin setelah anak-anak yang lain pulang juga, itu mungkin. Ya, jadi
dari waktu Bu ya, dari waktu mungkin Ibu mengajarkan pagi, cuma ada hambatan juga ya, waktunya juga tidak terbatas karena ada pembiasaan. Jadi Ibu mencoba melakukannya di pulang sekolah atau siang hari ya, seperti itu Bu ya. Nah, mungkin solusi lain Bu ya, selain tadi mengajarkan di sekolah waktu ya pagi, pasti kan ada muncul masalah lagi ya kira-kira kalau di siang hari, kira-kira masih ada masalah nggak kalau di siang hari anak? Kemungkinan masalah mungkin anak-anak kadang setelah selesai sekolah itu kan sekolah ini apa ya, madrasah. Nah, mungkin ingin terburu-buru pula mau mengejar madrasah. Mungkin saya maksimalin waktunya, mungkin gak terlalu lama ya, biar anak-anak juga bisa saya ajarin, terus sekolah madrasahnya juga tidak tertinggal. Jadi mudah-mudahan sih itu bisa diterapkan. Jadi ada permasalahan juga Bu ya ketika siang hari ya. Jadi Ibu ambil solusinya dipadatkan, disingkatkan supaya nanti kesempatan anak-anak belajar juga di madrasah tidak tertinggal. Hanya itu apakah hanya itu saja solusi yang bisa Ibu cari atau ada alternatif lain selain itu? Sementara mungkin ya yang saya terpikirkan gitu tuh, dengan cara seperti itu mungkin kalau boleh saya minta saran dari Pak Ipul gitu tuh, sebagai teman saya ya Pak ya, kira-kira apa sih ya yang bisa bikin anakku bisa cepet baca gitu tuh. Ya. Ini Bu ya, intinya pembelajaran itu kan, kalau saya boleh kasih saran Bu ya, pembelajaran itu kan walaupun Ibu mungkin sebagai guru kelas ya, sebagai guru kelas tanggung jawab kelas 4, tapi kan Ibu tidak bisa kerja sendiri gitu ya, tanggung jawab bersama kan. Kalau saya sih menyarankan bagaimana Ibu bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Artinya masalah anak di kelas 4 ini juga kan bukan masalah Ibu sendiri gitu ya, itu masalah juga bagi sekolah. Nah, Ibu minta bagaimana berkolaborasi dengan teman yang lain untuk mengatasi masalah ini. Oh, boleh nanti sarannya saya pakai, saya coba berkolaborasi dengan teman-teman ya. Tadi saya juga mudah-mudahan bisa menerapkan yang saya ingin terapkan tadi ya Pak ya. Jadi anak-anak diberikan treatment atau pembelajaran tambahan ya setelah pulang sekolah. Betul Bu. Jadi apakah ada guru-guru lain yang kira-kira mungkin satu visi dengan Ibu gitu ya, yang bisa untuk diajak bareng Ibu untuk mengatasi masalah ini? Mungkin kalau satu visi mungkin ada kesamaan ya Pak ya, antara kelas 1, 2, 3. Nah, karena kita permasalahannya juga bukan di kelas saya saja, di kelas 1, 2, 3 juga memang ada siswa yang belum bisa baca. Cuma mungkin kalau untuk membantu saya lebih ke apa ya, kita menjalankan program bersama mungkin ya, karena setiap guru punya tanggung jawab atas siswanya masing-masing yang belum bisa baca itu mungkin. Nah, di situ kan ada apa sih permasalahan yang sama nih, permasalahan sama antara kelas Ibu dan kelas yang lain. Nah, kira-kira ketika itu dijadikan sebuah program di sekolah, ya, melibatkan kepala sekolah, kira-kira itu mungkin tidak? Iya ya Pak ya, betul juga tuh masukannya, tidak pernah terpikirkan oleh saya ya. Kita punya permasalahan yang sama gitu ya, dibicarakan, duduk bersama. Mungkin boleh Pak nanti saya mungkin menghadap kepala sekolah, meminta solusi dari Bapak Kepala. Mudah-mudahan bisa menjembatani ya saya dengan guru-guru untuk memberikan pembelajaran tambahan lah untuk siswa-siswa yang belum bisa baca tadi. Nah, jadi Ibu tadi menyampaikan coba untuk komunikasi dengan kepala sekolah ya. Itu kan jadi sebuah rencana Ibu ya, bagaimana membuat solusi dari permasalahan yang ada di kelas Ibu, bahkan masalah juga di sekolah Ibu ya. Nah, kira rencana apa yang mungkin Ibu akan lakukan dari awal nih? Apanya? Setelah kepala sekolah atau mungkin Ibu punya agenda tersendiri untuk melakukan kegiatan itu? Mungkin dalam waktu dekat ini yang bisa saya lakukan itu tadi kali ya Pak ya, mengajarkan, memberikan jam tambahan di sepulang sekolah, karena itu kan bisa langsung saya lakukan ya Pak ya, tidak melibatkan kepala sekolah. Mungkin setelah itu kalau itu tidak berhasil, saya akan menghadap kepala sekolah, meminta waktu, mungkin entah itu di pagi hari yang belum bisa baca, tidak ikut kebiasaan atau apa. Mungkin nanti saya pikirkan lagi. Untuk sementara ini yang akan saya lakukan mungkin itu tadi, memberikan jam tambahan sepulang sekolah. Ya, jadi memberikan jam tambahan, ada dua solusi yang Ibu tadi yang mau rencana Ibu lakukan ya. Rencana Ibu lakukan yaitu
melakukan kegiatan pulang sekolah, kemudian setelah itu baru nanti mengajukan kegiatan kepada kepala sekolah. Nah, prioritasnya tuh di awalnya prioritasnya adalah kegiatan di pulang sekolah dulu ya, seperti itu. Indikatornya Bu, indikatornya kalau itu tercapai seperti apa? Kalau anak-anak sudah bisa membaca walaupun tidak cepat ya Pak ya, tapi saya rasa anak-anak sudah bisa membaca, saya rasa itu sudah tercapai gitu Pak. Anak-anak jadi sudah bisa membaca tanpa diejah lagi ya, tanpa lama gitu. Saya rasa itu sudah tercapai. Jadi indikator yang Ibu lihat itu bahwa ketika anak-anak itu bisa membaca dengan cepat tanpa mengeja lagi, bahwa itu tercapai, yang tujuan Ibu itu sudah tercapai, seperti itu ya Bu ya. Nah, selain itu kalau tadi hal yang tadi itu tidak tercapai, ya indikator yang tadi tidak tercapai, berikutnya apa yang Ibu akan lakukan? Ya mungkin tadi ya saya akan mencoba plan yang kedua ya Pak ya, plan B. Mungkin saya coba menghadap kepala sekolah. Saya minta saya dan guru-guru lain duduk bersama, karena memang permasalahan ini juga bukan hanya di kelas saya saja, permasalahan bersama. Mudah-mudahan dengan itu kan jadi ada solusi lain ya Pak ya. Mudah-mudahan entah itu diberikan jam tambahan atau mungkin anak juga diberikan jam lain ya, biar anak-anak semuanya mudah-mudahan dari kelas 1 sampai kelas 6 tidak ada lagi yang tidak bisa membaca. Itu dari indikator yang Ibu ketahui ya, atau Ibu inginkan kan dari tadi. Kalau tidak ada skala ini, yang pertama tidak tercapai, berikutnya adalah dengan kebijakan dari kepala sekolah ya. Nah, kalau jika ada permasalahannya bukan dari malah program ibunya, tapi dari anaknya sendiri ya, bagaimana Ibu untuk mengantisipasi ketika masalahnya dari anak sendiri? Mungkin saya menghadap pendekatan ya dengan anak, tujuannya ibu mengajarkan, ibu memberikan ini, mungkin lebih ke pendekatan ke anak, atau nanti koordinasi dengan walinya ya, dengan orang tuanya, biar saya sampaikan juga kondisinya di sekolah seperti apa. Mungkin dengan seperti itu kegiatan bisa berjalan ya. Anak-anak mau mendengarkan entah itu gurunya atau orang tuanya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya koordinasi antara saya dengan orang tuanya, kegiatan bisa berjalan dengan baik. Ya, jadi salah satu untuk mengantisipasi itu Ibu mengkomunikasikan dengan wali muridnya ya, supaya ada dukungan juga ya, supaya anak-anak juga tidak meninggalkan kegiatan itu Bu ya. Oke. Nah, tadi ketika yang Ibu mau lakukan itu, yang Ibu akan lakukan seperti itu. Nah, permasalahan sendiri, komitmen dari Ibunya sendiri, apakah bagaimana komitmen Ibu sendiri itu? Mau sampai sejauh mana yang Ibu lakukan? Komitmen dari saya ya Pak ya, biasanya kan kita melakukan program tapi kita sendiri yang malas gitu ya Pak ya. Betul. Mungkin saya juga mulai komit di diri saya sendiri, saya menjalankannya dengan sungguh-sungguh. Mudah-mudahan dengan kesungguhan saya, anak-anak juga motivasinya tergali ya, ikut gurunya semangat, masa sih anaknya nggak semangat. Jadi saya mulai dari diri saya sendiri, hadir sepenuhnya setiap sepulang sekolah, rutin gitu Pak. Jadi nggak hari ini ngajarin, besok nggak, rutin hadir untuk anak. Ya, jadi nanti Ibu mencoba komitmennya dengan mencoba hadir penuh terhadap anak-anak ya. Tidak, ya namanya kegiatan kadang membuat Ibu jadi bosan, tapi ini Ibu mencoba untuk secara hadir secara penuh untuk anak-anak, supaya anak-anak bisa berubah gitu, dari tadi tidak bisa membaca menjadi lancar membaca ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah ngobrol? Ya mudah-mudahan ya Pak ya, perasaan sih agak plong, ada sudah solusi yang terpikirkan. Ketika solusi yang A tidak tercapai, saya punya solusi lain ya, tadi dari masukan dari Bapak juga. Mudah-mudahan sih lewat solusi yang A juga anak-anak sudah bisa mampu membaca ya. Jadi perasaannya lebih plong aja Pak, lebih masalah saya tercurahkan. Jadi setelah sudah ada kebayang di Ibu ya, jadi Ibu mau bagaimana nanti tahap berikutnya, apa yang Ibu lakukan awal dulu? Mungkin tadi ya Pak ya, yang saya lakukan awal mungkin memanggil anak-anak, kan saya sudah punya datanya ya Pak ya, siapa saja yang belum bisa baca. Mungkin mengkondisikan anak-anaknya dulu, nanti
mengutarakan kepada anak-anak bahwa ibu akan memberikan jam tambahan, tujuannya apa. Mungkin yang pertama saya lakukan dikomunikasikan dulu dengan anak-anak yang bersangkutan. Ya, Bu Neng, ya sudah, Ibu sudah bisa membuat kesimpulan sendiri bahwa dari permasalahan yang Ibu tadi sudah muncul ide-ide yang Ibu lihatkan. Semoga rencana Ibu yang ke depan dilancarkan dan mudah-mudahan anak-anak Ibu terbebas dari buta huruf aksara ya, sehingga lancar membacanya. Terima kasih Pak Ibu Ya, waktunya. sama-sama Ibu. Lain waktu mungkin kita sering diskusi Bu ya, kalau ada suatu hal permasalahan jangan sungkan untuk dibicarakan Bu ya. Siap Pak. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita ketemu lagi ya Pak Ipul dalam sesi sekarang pasca observasi, di mana saya akan menanyakan beberapa hal terhadap hasil dari coaching Bapak Ipul sendiri. Nah, kalau boleh saya tahu nih, gimana perasaannya setelah melakukan coaching tadi Pak? Ya, alhamdulillah ya, perasaan cukup lumayan sedikit lega ya Bang. Saya sudah coba membantu Bu Neng untuk mengatasi masalahnya seperti itu. Nah, kalau boleh tahu juga bagaimana sih Pak proses coaching yang tadi Bapak lakukan? Walaupun saya melihat, saya pengen tahu dari gambaran Pak Ipul sendiri seperti itu. Ya, tadi alurnya saya mencoba untuk menggunakan alur kita ya. Jadi sesuai dengan alur kita secara alur sudah secara detail ya bukan sesuai, artinya sudah sesuai lah dengan alur kita. Cuma saya juga terbantu juga dengan bagaimana Bu Neng sendiri juga mau terbuka gitu dari permasalahannya, kemudian beliau juga bisa sampai muncul gagasan yang ide dari beliau sendiri, sampai dengan saya arahkan tadi juga sampai bagaimana untuk tanggung jawab dan rencana aksinya, dan beliau juga sudah sampai ke situ. Ya, alhamdulillah Pak, berarti istilahnya yang saya tangkap berarti pada saat proses coaching yang Bapak lakukan kepada Bu Neng, Bapak juga sudah melaksanakan tadi yang alur tirta, di mana ada tujuannya yang saya cek juga di sini. Tujuannya Bapak sudah dapat, identifikasinya pada saat tadi juga curhatan Bu Neng perihal permasalahan tidak bisa membacanya peserta didik juga sudah dapat. Kemudian juga Bapak juga tak lupa menanyakan rencana aksi kan yang tadi Pak ya, rencana aksi juga Bapak tanyakan dengan pertanyaan yang berbobot, sehingga ada jawaban dari Bu Neng sendiri dan termasuk tanggung jawab yang akan nantinya dilaksanakan oleh Bu Neng itu sendiri. Bagus sekali Pak. Di sini saya sudah ngasih note juga sudah cukup baik. Yang ingin saya tanyakan kembali Pak, bagaimana ketercapaian indikator yang Bapak lakukan pada saat coaching dengan Bu Neng tadi? Ya, indikatornya kan tadi saya bisa menangkap memberikan menyimak dengan benar atau Mendengarkan dengan aktif ya. Artinya sehingga saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot ya untuk menanyakan pada Bu Neng, sehingga dengan pertanyaan itu Bu Neng bisa muncul solusi yang sehingga dihasilkan dari pertanyaan itu bisa Bu Neng muncul solusi dari Bu Neng sendiri. Baik sekali ya Pak ya. Nah, di sini izin juga, saya juga mungkin itu kan tadi yang saya tanyakan kan perihal bagaimana pandangan dan umpan balik menurut Pak Saiful sendiri ya. Dan di sini izinkan saya juga untuk menyampaikan bagaimana hasil observasi saya terhadap proses coaching yang Bapak lakukan terhadap Bu Neng. Di sini yang tadi saya sampaikan betul sekali, tadi Bapak sudah di awal juga tadi sudah saya tanya bagaimana prosesnya Bapak sudah cukup baik, di mana alur tirta yang mungkin saya note di sini ada tujuan dari percakapan coaching yang Bapak sampaikan terhadap Bu Neng pun sudah tersampaikan dengan baik. Identifikasinya juga sudah cukup baik ya, pada saat tadi melakukan identifikasi bagaimana kasus yang dialami atau permasalahan yang dialami oleh Bu Neng juga sudah cukup baik. Bapak berikan pertanyaan berbobot sehingga mengeluarkanlah itu curhatan-curhatan Bu Nengnya ya. Kemudian rencana aksinya juga sudah cukup baik, disampaikan bahwasanya beliau juga membuat statement bagaimana simulasi pagi hari atau mungkin siangnya karena terkendala MDA katanya seperti itu, dan tanggung jawabnya juga cukup baik bahwasanya kolaborasi rencananya akan dilakukan dengan beberapa guru di level 1, 2, dan 3 karena beliau juga di kelas 4 kan, jadi kelas 1, 2, dan 3, dan juga ada terlibatan atau proaktifnya di sini kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan ya secakapnya. Di sini juga izin Pak, saya ingin menambahkan masukan bahwasanya
pada proses identifikasi Bapak sudah cukup baik sekali di sini. Akan tetapi tadi ada beberapa pertanyaan berbobot yang Bapak sampaikan itu lebih mengarah pada bagaimana Bapak memberikan opsional solusi. Jadi alangkah baiknya mungkin untuk ke depan coaching berikutnya yang saya harapkan adalah Pak Saiful ketika melakukan suatu coaching hindari atau kurangi yang namanya memberikan opsional solusi terhadap si coachee. Harapannya kenapa? Harapannya adalah nantinya ketika Bapak Ibu memberikan hanya sebatas pertanyaan berbobot yang bersifatnya terbuka, itu nantinya adalah menimbulkan rasa eksplorasi atau pemikiran lebih dalam terhadap coachee untuk meningkatkan solusi-solusi yang ada sesuai dengan lingkungan itu sendiri ya. Tapi itu bagus sekali Pak, menurut saya sudah cukup luar biasa. Dan satu pertanyaan terakhir nih Pak, untuk kedepannya Bapak apa nih yang ingin dikembangkan? Ya, tadi ngekapi tadi yang pernyataan dari Pak Rudi tadi ya, bahwa saya ada sedikit itu memberikan opsional ya. Ya ini emang ini kendala bagi saya nih, ini kendala. Jadi apa ya? Jadi sebuah kebiasaan saya itu ketika menjadi fasilitator ya, memfasilitasi anak terutama ketika anak ada masalah kita kasih solusi. Jadi ketika menjadi jadi coach, jadi kebawa gitu ya, perasaan itu kebawa, nggak sadar tuh ya, jadi kayaknya kebawa nih, secara ingin memberikan langsung opsional, bahkan tadinya bukan opsional malah solusi gitu, muncul jadi opsional gitu ya. Jadi muncul opsional, jadi mau kasih solusi kenapa nggak boleh, jadi muncul jadi opsional. Jadi mungkin ini jadi PR saya ya. Jadi kedepannya mungkin ini saya harus mulai membiasakan sebagai peran sebagai kapan saya jadi fasilitator, kapan saya jadi coach gitu ya. Ini masih tercampur antara itu. Jadi, iya Pak. Masih belum tadi sebenarnya udah fullness ya, cuma kan masih kayak kebawa kebiasaan itu ya, ya mungkin ke depan rencana yang akan ke depan saya akan berkembangkan itu untuk lebih mengendalikan diri untuk tidak langsung memberi statement ataupun solusi ataupun apalagi sama dengan solusi gitu ya. Iya, option pun saya nggak boleh gitu ya. Iya Pak. Jadi memang di sini memang sebenarnya kalau saya garis lurus, Bapak sudah sangat baik sekali, bahkan memang sudah menguasai ya alur tirta bagaimana melakukan coaching itu sendiri. Mungkin hanya tambahan dari saya, mungkin lebih kontrol emosi Bapak dalam hal mungkin untuk memberikan solusi, tapi bagaimana Bapak bagaimana belajar untuk lebih mendengarkan secara aktif agar kedepannya Bapak nanti akan bisa membuat soal berbobot lebih terbuka lagi sehingga menggugah coachee untuk melakukan eksplorasi kemampuan yang ada pada dirinya. Mungkin itu saja sih Pak ya. Semangat terus Pak. Ini jangan mudah-mudahan juga coachee ini tidak berhenti sampai sini, tapi kita harus coba berlatih kembali karena sejatinya saya juga pastinya masih banyak berlatih Pak. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Rudi atas masukan-masukannya. Tadi insyaallah saya akan mencoba untuk mengeksplorasi kekurangan saya juga dan mencoba untuk memperbaiki apa yang belum kemampuan saya belum miliki. Siap Pak, oke, nanti kita ketemu lagi ya Pak ya, mungkin di suatu kesempatan kita bisa belajar lagi tentang coaching akademik ini Pak. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.